Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Nur Maulida dengan NIM 20103040086 dari kelas Filsafat Hukum D. Izin menjelaskan sedikit materi mengenai hak menolak hukum dan juga mematuhi hukum. Hugo Adam Bedau dalam bukunya berpendapat bahwa pembangkangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik, merupakan persoalan lama setua kisah klasik Yunani kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Terlepas dari faktor historis yang dengan jelas memperlihatkan pembangkangan terhadap hukum yang berlaku, sikap tidak mematuhi hukum itu sendiri merupakan isu politik kontroversial. Penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik merupakan taruhan yang sangat berbahaya karena mengancam otoritas negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan. Civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara. Sehingga apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 kemungkinan sikap, yaitu pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam atau tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Yang kedua, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Yang ketiga adalah subjek menolak untuk mematuhi hukum tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik. Nah, ada 3 kondisi utama menurut Rawls sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan, yaitu yang pertama, apabila dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Yang kedua, civil disobedience dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respon yang baik dari penguasa. Yang ketiga, civil disobedience sebetulnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi, pembangkangan terhadap hukum baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan serius. Nah, yang berikutnya adalah kewajiban mematuhi hukum. Kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh diragukan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya. Sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga negara merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Hal ini memberi ruang pada negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapat persetujuan dari warga negara. Paksaan politik demi mencegah adanya bahaya yang lebih besar di satu pihak, namun tanpa memberi beban berlebih pada subjek di pihak lain, secara moral dapat dibenarkan. Selain kewajiban untuk patuh pada hukum menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingannya sendiri. Akan tetapi, kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kepentingan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.